Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1266 13 Klan Binasa. Salahkan Holy Lord, mati. Lucy mencibir dengan dingin, mengayunkan pedang raksasa di tangannya, dan energi pedang yang menakutkan menyapu Daniel, jurang yang dalam muncul di seluruh tanah, dan pecahan batu terciprat kemana-mana. Daniel mengayunkan saber Minghong, dan menebas dengan satu pukulan, langsung menghancurkan energi pedang menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, puluhan Master Ksatria Templar mengayunkan senjata mereka dan menyerang Daniel dengan aura yang menakutkan. Mata Daniel menyipit, dan seni hegemoni bintang 9 di tubuhnya mulai beredar, dan kekuatan bintang-bintang di 6 titik akupuntur utama menyembur keluar seperti banjir yang menghancurkan ban, dan semuanya mengalir ke Minghong Dao. Kematian! Teriak Daniel, dan ketika dia mengayunkan Minghong Dao, pancaran pedang yang menakutkan meletus, dan masing-masing pancaran pedang ini membawa aura menghancurkan langit dan bumi. Bum bum bum! Ada semburan suara menderu di kehampaan, energi tak berujung meledak, dan kehampaan tiba-tiba terdistorsi, dan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lusinan Master Ksatria Templar ini semuanya terkubur di bawah Minghong Dao Daniel. Boom! Pada saat ini, pemimpin Ksatria Templar, Lus, langsung memegang pedang besar itu, melompat, dan menebas Daniel dengan pedang. Pedang raksasa yang menakutkan itu meledak dengan kekuatan langit, kehampaan bergetar, dan sebuah lubang terbuka oleh pedang raksasa itu, angin kencang menerpa tubuh Daniel, ada perasaan bahwa itu akan menjatuhkannya. Perasaan tubuh tercabik-cabik. Namun, tubuh fisik Daniel sekarang telah mencapai setengah langkah Shattering Void Realm, dan dia hanya selangkah lagi dari Shattering Void Realm. Angin kencang ini tidak dapat membahayakannya sama sekali. Menyaksikan Lucy menyerang dengan pedang, Daniel mengacungkan Minghong Dao dan memblokirnya langsung ke atas. Kedua pedang itu bertabrakan satu sama lain, dan suara dentang menusuk meletus, dua guncangan yang terlihat dengan mata telanjang gelombang menyapu. Jempol! Daniel mundur beberapa langkah, seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. Pemimpin Ksatria Templar memang sangat kuat. Ambil pedang lain dariku. Lucy berteriak keras lagi, dan terus menebas ke arah Daniel dengan pedang. Pedang raksasa lebar itu sepertinya menghapus kehampaan, dan energi kekerasan yang tak berujung menyapu ke arah Daniel seperti luar biasa. Asura 9 tebasan. Pemotongan pertama. Potong gunung dan sungai. Daniel secara langsung melakukan potongan pertama dari 9 tebasan Shura, dan cahaya pedang yang menakutkan itu meledak. Potongan kedua. 2 luka di seluruh dunia. Daniel menebas lagi, membelah menjadi beberapa pisau dan meledak. Potongan ketiga. 3 potong kepalsuan. Boom! Dengan satu tebasan, kehampaan terhapus, semuanya hancur, dan roh jahat yang tak ada habisnya meledak. Potongan keempat. Daniel menutup matanya, dan gambar muncul di benaknya. Dalam sekejap, dia secara langsung dan berturut-turut melakukan potongan keempat dari 9 potongan Shura. Potong dunia 4 kali. Daniel menebas dengan satu tebasan. Tebasan ini tidak sekuat 3 tebasan sebelumnya, tetapi setelah tebasannya, seluruh kekosongan langsung meledak. Gelombang kejut energi tak berujung mengisi kekosongan, seolah-olah dunia telah dimusnahkan pada saat ini. Kekuatan pukulan ini telah melampaui setengah langkah dari alam kekosongan yang hancur, langsung mencapai titik hancurnya alam kekosongan. Boom! 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 Seluruh kekosongan meledak sepenuhnya, dan aura menakutkan membuat wajah Luce berubah drastis. Dia dengan cepat mengayunkan pedang besar di tangannya,
dan seluruh kekuatan di tubuhnya meledak untuk melawan pedang Daniel. Energi pedang tak berujung menutupi Luce, dan setelah semuanya menjadi tenang, tubuh Nalusi mundur lagi dan lagi. Memuntahkan seteguk darah, setengah berlutut di tanah, pedang besar di tangannya tertancap di tanah, dan ada retakan kecil di atasnya. Tapi Daniel mengeluarkan buah spiritual dan menelannya, dan kekuatan tubuhnya dengan cepat pulih, memegang pisau Minghong dan menebas Lucy dengan ganas. Boom! Melihat Daniel menyerang dengan pisau, wajah Lucy menjadi gelap, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang raksasa di tangannya untuk melawan. Ming Hongdao dan pedang raksasa di tangan lawan membombardir bersama, membuat suara tumpul lainnya. Dan di bawah pukulan ini, pedang raksasa di tangan lawan semakin retak, dan akhirnya hancur dengan 1KL1K. Poh! Pisau Minghong Daniel menebas, dan mendarat langsung di bahu lawan, membelah tubuh Luce menjadi dua di tempat, darah memercik ke seluruh wajah Daniel, membuatnya tampak garang tiada tara. Hah! Keren! Daniel menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip karena kegembiraan. Sekarang dia telah memahami potongan keempat dari 9 tebasan Shura, dan bekerja sama dengan pedang Minghong yang memecahkan segel ketiga. Itu cukup untuk membunuh master di tahap awal alam hancur, dan dengan segel 9 naga, itu bahkan lebih mampu menghadapi pemain kuat di tahap tengah alam hampa hancur. Kemudian Daniel membawa Bastian Siu-Siu ke kubu 12 klan di patung salju, dan kemudian melancarkan badai pemusnahan berdarah. Daniel bekerja sama dengan Bastian Siu-Siu, dan mereka benar-benar tak terkalahkan, meskipun 12 klan ini memiliki banyak master klan darah, yang kuat seperti awan, dan ada juga banyak yang kuat di Shattering Void Realm, tetapi menghadapi kekuatan menakutkan dari keduanya, dan akhirnya mati satu persatu. Dengan berlalunya waktu, 13 klan dari klan darah yang reputasinya menyebar ke seluruh Eropa hampir musnah sama sekali, dan hampir 1.000 orang dari klan darah meninggal. 1 jam kemudian, Daniel datang ke keluarga Joke paling kuat di antara 13 klan. Saat ini, keluarga Joker telah menerima kabar bahwa keluarga lain telah menderita genosida. Ketika Daniel datang ke sini, semua anggota keluarga Joker yang kuat telah berkumpul di sini. Ada lebih dari selusin master darah di alam surga, dan 5 di antaranya telah menembus setengah langkah. Berdiri di depan adalah 3 lelaki tua asing yang mengenakan kostum kuno. Ketiganya memancarkan aura yang melampaui langit dan bumi, dan mereka jelas telah mencapai titik menghancurkan kekosongan, dan ketiganya adalah keberadaan paling kuat dari keluarga Joker. Wah, keluarga ini sangat kuat. Ada 3 ahli realm penghancur void yang kuat, 2 ahli realm void penghancur akhir, dan 1 di puncak alam penghancur void. Saya tidak tahu apakah pria kecil ini di tubuhmu bisa menghadapinya. Itu hilang. Longgan berkata dengan ringan. Bastian Siu-Siu, apa tidak apa-apa? Daniel menepuk tubuh Bastian Siu-Siu, yang terakhir mengeluarkan suara berderit, matanya berkilauan dengan darah, dan dia memancarkan perasaan ingin mencoba kelompok ahli darah dari keluarga Joker. Anak muda, siapa kamu? Bahkan menghancurkan 13 klan-klan darahku, apakah kamu memprovokasi klan darahku? Orang tua asing yang paling kuat di kepala menatap Daniel dan berkata dengan dingin. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Kamu satu-satunya yang tersisa di 13 klanmu. Apakah menurutmu aku memprovokasi klan darahmu? Daniel melengkungkan bibirnya, dan menatap lelaki tua asing itu dengan ekspresi idiot di wajahnya. Mendengar kata-kata Daniel, wajah lelaki tua itu murung, dengan kemarahan yang kuat bersinar di matanya. Keluarga darahku telah diwariskan selama ribuan tahun. Bahkan Istana Suci tidak berani begitu sombong kepada keluarga darahku. Kamu, bocah, Huaxia,
berani menjadi begitu sombong. Hari ini, aku akan mewakili keluarga darah dan membunuh kamu. Bab 1267 Pria Menakutkan. Lelaki tua itu selesai berbicara, dia maju selangkah dan muncul tepat di depan Daniel, dengan satu tangan berubah menjadi cakar yang terangkat ke langit, dia meraih Daniel. Mencicit. Bastian siu-siu bergegas keluar, tubuhnya dengan cepat membengkak hingga 10 kali lebih besar, tubuhnya dipenuhi dengan darah yang menakutkan, permusuhan dan keganasan yang mengerikan merasuki tubuh Bastian siu-siu, dan cakar lelaki tua itu bentrok bersama. Dengan keras, lelaki tua itu melangkah mundur lagi dan lagi, wajahnya memerah, dan seteguk darah menyembur keluar. Apa ini? Pria tua itu menatap Bastian siu-siu dengan ekspresi kaget di matanya, dan kemudian sepasang sayap hitam dengan panjang 3-4 meter muncul di belakangnya, memulai transformasi ras darah. Kekuatan seluruh tubuh melonjak lagi, dan keagungan yang menakutkan menyelimuti radius 100 meter di bawah paksaan yang mengerikan ini. Semua orang gemetar. Mencicit. Bastian siu-siu berteriak lagi, tubuhnya membengkak lagi. Sebanding dengan ukuran setengah orang dewasa, darah di tubuhnya juga meresap, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Detik berikutnya, lelaki tua itu meledak ke arah Bastian siu-siu, dan sayap di belakangnya mengeluarkan energi yang menakutkan. Begitu kekuatan ini meledak, kekosongan itu terdistorsi dan hancur satu demi satu. Sulit bagi beberapa orang untuk menahannya. Kekuatan yang menakutkan. Dan Bastian siu-siu tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan. Segera, wajah lelaki tua itu berubah, dan tubuhnya tiba-tiba mengalami kekuatan isap yang mengerikan, dan dia bergegas menuju Bastian siu-siu tanpa terkendali. Dalam sekejap, tubuh lelaki tua dengan puncak Shattering Void Realm itu ditelan oleh Bastian siu-siu. Boom! Saat Bastian siu-siu melahap tubuh orang itu, raungan datang dari tubuhnya. Energi yang mengerikan menyebar dengan cepat, ukuran tubuhnya berlipat ganda, dan keganasan yang tak terbayangkan melonjak dari tubuhnya. Keganasan ini seperti kebangkitan binatang purba. Di bawah kekuatan dahsyat ini, penguasa darah dari keluarga Joker berlutut di tanah satu demi satu, tubuh mereka bergetar, dan ada ekspresi ketakutan di mata mereka. Segera setelah itu, dua sinar cahaya berdarah keluar dari mata Bastian siu-siu, dan dalam sekejap, seluruh master keluarga Joker ditelan oleh sinar berdarah itu. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sungai darah dan mengalir ke tubuh Bastian siu-siu, dan mereka benar-benar menguap dari dunia ini, termasuk dua tetua ras darah tua di tahap akhir Shattering Void Realm, yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tuan dari keluarga besar Joker ditangani oleh Bastian siu-siu. Dan napas Bastian siu-siu lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan dahsyat di tubuhnya begitu kuat sehingga kehampaan bergetar. Pria kecil ini sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Shura Beast, dia terutama berfokus pada melahap. Selama dia terus melahap, kekuatannya akan melambung tinggi. Sekarang dia bahkan tidak peduli dengan master dari Shattering Void Realm. Anda telah memperoleh bayi, dan ketika si kecil ini terus tumbuh, kekuatannya akan sangat menakutkan di luar imajinasi Anda. Longgan menghela nafas. Sepertinya keberuntunganku memang sangat bagus, kata Daniel sambil tersenyum, dan saat ini tubuh Bastian siu-siu telah pulih dan kembali ke tubuh Daniel. Tidak, ada yang kuat. Ekspresi Longgan tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tiba-tiba. Dan mata Daniel juga tersapu tiba-tiba pada titik tertentu, sesosok berdiri diam di depannya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali, merasa dingin, alis berkerut. Orang ini bisa saja bodoh.
muncul di sisinya tanpa sadar. Jika Longgan tidak mengingatkannya tepat waktu, dia tidak akan mengetahuinya sama sekali. Jika lawan melakukan serangan mendadak, dia pasti sudah lama mati. Memikirkan hal ini, Daniel juga merasakan kulit kepalanya kesemutan. Berdiri di depan Daniel adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan kostum aneh, dengan wajah yang sangat biasa, dengan tangan di belakang, tidak sedih atau bahagia. Tidak ada aura yang memancar dari tubuhnya, dan orang ini adalah orang di belakang panggung Raja Api yang disebut utusan Tuhan. "Siapa kamu?" Daniel menatap pria ini, dan berkata dengan ekspresi serius, "Pria ini pasti orang paling menakutkan yang pernah dia lihat, pria kuat yang paling berdebar dan tidak yakin." Meskipun pria kuat yang dia temui sebelumnya menakutkan, dia memiliki kepercayaan diri dan kepastian di dalam hatinya, tetapi pria kuat di depannya benar-benar tidak dapat dipahami olehnya, dan dia merasa ingin membunuhnya kapan saja. "Anak muda, kamu sangat kuat. Kamu telah memusnahkan 13 klan dari klan darah sendirian. Tentu saja, sebagian besar pujian seharusnya karena makhluk roh yang seharusnya ada padamu. Tentu saja, dengan kemampuannya melihat itu tidak boleh sesederhana binatang roh, itu mungkin binatang kaisar, dan bahkan mungkin binatang suci." Pria misterius itu berkata dengan acuh tak acuh, dan menatap Bastian Siu-Siu dengan tatapan membara di matanya. "Siapa kamu?" Daniel menatap pria misterius itu dan bertanya lagi. Semua kekuatan di tubuhnya dikerahkan, dan pada saat yang sama, segel 9 naga siap diaktifkan kapan saja. "Itu Raja Api yang kamu bunuh?" Pria itu memandang Daniel dan berkata langsung. "Apakah kamu orang di belakangnya?" Daniel bertanya. Wah, dia seharusnya menjadi anggota klan Dewa Kaisar. Dan pakaian yang dia kenakan adalah pakaian unik dari klan Dewa Kaisar. Tapi melihat pakaiannya, dia pasti keturunan dari cabang klan Dewa Kaisar. Kata Longgan. "Itu benar." Pada saat ini, pria misterius itu membuka mulutnya dan menjawab. "Apakah kamu dari klan Dewa Di?" Mata Daniel menyipit, dan dia menatap pria ini. Mendengar Daniel mengucapkan 4 kata, "Klan Di Ishen", wajah pria itu berubah, pupil matanya menyusut, dan ekspresi kaget muncul di matanya saat dia menatap Daniel. "Kamu benar-benar tahu klan Dewa Di? Siapa kamu? Apakah kamu bukan dari dunia primitif, tetapi dari dunia kuno?" Pria itu memandang Daniel dan bertanya berulang kali, dia jelas terkejut karena Daniel tahu tentang Di Protos, di dunia ini, dia dikecualikan. Tidak mungkin orang luar mengetahui keberadaan klan Dewa Di. Hanya orang-orang dari dunia kuno yang tahu tentang klan Dewa Di. Itulah mengapa pria ini sangat terkejut. "Sepertinya kamu memang dari klan Dewa Di. Mengapa kamu tidak tinggal di dunia kuno dan datang ke bumi? Apa tujuanmu?" Daniel menatap pria itu dan berkata dengan dingin. "Nah, sepertinya kamu tahu banyak." Pria itu melirik Daniel, dan berkata, "Melihatmu, kamu seharusnya tidak berasal dari dunia kuno. Jika demikian, maka kamu pasti seseorang dari dunia kuno di sisimu. Sepertinya kamu memang luar biasa. Pantas saja ada makhluk roh yang begitu kuat di sekitarmu. Karena ini masalahnya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Dengan patuh jelaskan identitasmu kepada orang dari dunia kuno di sampingmu. Paksa aku melakukannya, jika tidak, konsekuensinya akan serius." Pria misterius itu memandang Daniel dan meludah dengan suara yang dalam, dengan sinar kecemerlangan di matanya. Bab 1268. HMPH, aku, Daniel, telah tumbuh dewasa, dan aku tidak pernah berhasil diancam. Tidak peduli siapa kamu, tidak mungkin bagiku untuk menuruti kata-katamu dengan patuh.
Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Daniel berteriak dengan dingin. Sepertinya aku perlu menunjukkan kekuatanku padamu. Aku berbeda dari yang disebut omong kosong darah. Pria misterius itu mencibir, dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan ke arah Daniel. Tiba-tiba, Daniel merasakan kekuatan hisap yang menakutkan turun ke arahnya, menyebabkan dia bergerak tak terkendali ke arah pria misterius itu. Pria itu bergegas. Mencicit. Pada saat ini, Bastian siu-siu meneriaki pria itu, dengan darah di matanya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia bergegas menuju pria itu. Melihat Bastian siu-siu bergegas ke arahnya, ekspresi pria misterius itu sangat acuh tak acuh. Dengan lambaian tangan kirinya, sekelompok api keemasan yang menakutkan meledak. Dalam sekejap, kelompok api keemasan membentuk topeng yang langsung menyelimuti Bastian siu-siu, membuatnya tidak mungkin melepaskan diri dari topeng itu untuk sementara waktu. Dan nyala api ini adalah api matahari yang sebenarnya, tetapi api matahari aslinya lebih kuat dari api matahari asli Raja Api. Melihat pria itu mampu mengendalikan Bastian siu-siu, ekspresi Daniel sangat jelek, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan dia juga menyadari bahwa kekuatan pria ini telah melebihi imajinasinya. Nak, kamu harus berhati-hati. Kekuatan orang ini telah melampaui Shattering Void Realm, menembus batasan bumimu, bahkan si kecil ini tidak dapat menghadapinya untuk saat ini. Long Qian berkata dengan suara yang dalam. Sialan, bukankah ini akan menjadi akhir? Ketergantungan terbesar Daniel adalah Bastian siu-siu, dan sekarang bahkan Bastian siu-siu tidak bisa berurusan dengan pria ini, jadi dia akan mati. Tampaknya tanpa memberimu pelajaran, kamu tidak menyadari jarak antara kamu dan aku. Pria itu memandang Daniel dan mengatakan sesuatu dengan ringan, lalu melambaikan tangannya dengan ringan. Boom! Kekuatan tak terlihat mendarat langsung di tubuh Daniel, dan tubuh Daniel meledak di tempat, dan dia jatuh ke tanah dengan seteguk darah menyembur keluar, wajahnya pucat, dan dia merasa seperti tubuhnya akan hancur berantakan. Tapi Bastian siu-siu terus meronta saat melihat pemandangan ini, berusaha menyingkirkan topeng api, tapi dia tidak bisa. Terlalu lemah. Pria itu memandang Daniel dan berkata dengan ringan. Dan kalimat ini diucapkan oleh Daniel kepada orang lain sebelumnya, tetapi sekarang telah dikatakan kepadanya oleh orang lain, yang membuat Daniel sedikit sulit untuk menerimanya, dan dia menderita penghinaan besar di dalam hatinya. Ah! Daniel meraung, melompat, mengacungkan pedang Ning Hong, dan bergegas menuju pria itu. Asura 9 tebasan. Pemotongan pertama. Potongan kedua. Potongan ketiga. Potongan keempat. Daniel menebas 4 pedang mengerikan yang bersinar berturut-turut, dikombinasikan dengan Ming Hong Dao, kekuatannya tidak terbatas. Namun, pria itu melihat 4 serangan pedang Daniel, dia hanya tersenyum ringan, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, keempat sinar pedang itu menghilang bahkan sebelum mendekati tubuhnya. PFFT. Daniel memuntahkan seteguk darah lagi, dan jatuh ke tanah. Kamu seperti semut di mataku. Kamu sama sekali bukan lawanku. Kamu harus menjawab pertanyaanku dengan patuh. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Pria itu memandang Daniel dan berkata dengan ringan. Segel Kowon. Daniel mengeluarkan buah spiritual, menelannya dengan cepat, dan kekuatan tubuhnya pulih kembali. Pada saat yang sama, karena dia terus-menerus mengambil buah roh, dan kemarahan di hatinya mendukungnya. Itu secara langsung membuat kekuatannya menerobos ke tahap tengah alam manusia surgawi, dan kemudian kekuatan seluruh tubuhnya mengalir ke segel 9 naga. Represi.
Daniel mendesak segel 9 naga yang menyatu untuk membombardir pria itu. Mengaum. Nyanyian naga bergema terdengar dari 9 naga segel, dan kemudian berubah menjadi naga emas dan bergegas menuju pria itu. Ada senjata yang sangat kuat. Sepertinya latar belakang anak ini benar-benar tidak sederhana, tapi sayang sekali senjata ini jatuh ke tanganmu. Pria itu memandangi naga emas itu dan menggelengkan kepalanya, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras ke arah naga emas itu, dan semburan api matahari nyata yang menakutkan meledak, menyebar ke seluruh naga emas dalam sekejap. Di bawah selubung api matahari asli, sulit bagi naga emas untuk bergerak maju, dan ia mengeluarkan semburan nyanyian naga, mencoba membubarkan api matahari asli. Melihat ini, pria itu mengerutkan kening, dan berkata, itu sebenarnya mengandung kekuatan jiwa naga yang begitu kuat. Apakah senjata ini senjata suci? Tapi untungnya, anak ini tidak cukup kuat untuk menggunakannya. Kekuatan sebenarnya dari senjata ini, jika tidak bahkan aku mungkin sulit dihadapi. Setelah itu, pria itu melambai lagi awan api matahari asli, menutupi naga emas yang diubah dari segel 9 naga sekali lagi. Ho ho ho. Suara nyanyian naga terus datang dari naga emas, dan kekuatan naga yang menakutkan menyebar di bawah stimulasi api matahari asli, dan di bawah panasnya api matahari asli yang menakutkan, bayangan naga emas tidak terpengaruh sama sekali. Semua. Bum bum bum. Raungan terdengar, dan bayangan naga emas yang diubah oleh segel 9 naga terus-menerus memengaruhi api matahari yang sebenarnya, dan nafas energi yang menakutkan menyebar. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, Daniel bertanya pada Longgan di dalam hatinya. Salad dingin. Longgan menanggapi dengan 2 kata dengan enteng. Senior, berhentilah bercanda saat ini masalah hidup dan mati. Kata Daniel. Aku tidak bercanda, bahkan aku tidak dapat membantumu sekarang. Kamu masih memiliki kesempatan. Sekarang adalah tablet giok yang diberikan tuanmu kepadamu, untuk melihat apakah itu dapat membantumu selamat dari bencana ini. Namun, untungnya, ada aturan khusus di bumi ini, yang akan menekan yang kuat di dunia kuno sampai batas tertentu. Jika tidak, dengan kekuatan orang ini di masa jayanya, kamu sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Longgan berkata dengan ringan. Setelah mendengarkan kata-kata Longgan, Daniel menatap pria itu, bersinar dengan cahaya. Mengaum. Tiba-tiba terdengar nyanyian naga yang memekakkan telinga, dan yang keluar adalah kekuatan naga yang sangat menakutkan. Gengsi naga raksasa menyebar, dan segera setelah bayangan naga emas itu, bayangan naga emas lainnya muncul, juga memancarkan aura yang menakutkan. Ini. Melihat pemandangan ini, mata Daniel berkilat kaget. Ini adalah kekuatan jiwa naga di segel 9 naga kedua yang distimulasi oleh api nyata dari matahari, yang membuat kekuatan segel 9 naga ini melambung tinggi. Longgan berbicara. Dan di bawah pengaruh 2 bayangan naga emas ini, api matahari asli yang mengelilingi mereka runtuh, dan kedua bayangan naga emas itu langsung menuju ke arah pria itu. Boom! Pria itu mengangkat tangan kanannya dengan ringan, lalu membanting telapak tangannya, terdengar raungan yang memekakkan telinga di kehampaan, dan itu langsung hancur. Bab 1269. Gemuruh. Di bawah telapak tangan yang menakutkan dari pria ini, 2 bayangan naga emas semuanya hancur, berubah menjadi cahaya keemasan, dan dikembalikan ke segel 9 naga, dan kemudian segel 9 naga kembali ke tangan Daniel. PFFT. Daniel mengambil segel 9 naga, memuntahkan seteguk darah, tubuhnya menderita serangan balik, dan menderita luka dalam yang serius. Nak,
Dengan senjata yang begitu kuat dan makhluk roh di sekitarmu, tampaknya latar belakang identitasmu benar-benar tidak sederhana. Aku semakin tertarik padamu. Pria itu menatap Daniel dan berkata dengan tenang, lalu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Melihat pria itu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, napas Daniel menjadi sedikit pendek, alisnya berkerut, dan keringat dingin mulai keluar di dahinya, dan plakat giok yang diberikan tuannya Bastian Yunzi kepadanya muncul di tangannya, siap digunakan kapan saja. Segera pria itu berjalan ke sisi Daniel. Saat ini Daniel secara langsung mendesak kekuatan bintang untuk dituangkan ke dalam tablet giok, mengarah ke pria itu. Saat kekuatan bintang Daniel mengalir ke tablet giok itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya biru terang. Boom! Kekuatan yang tak terbayangkan meletus dari tablet giok dan membombardir pria itu dalam sekejap. Kekuatan ini sangat menakutkan, begitu meledak, akan ada suara gemuruh di kehampaan, dan itu akan pecah sedikit demi sedikit, membuat orang merasa seolah-olah tercekik. Setelah melontarkan pukulan dari kartu giok, Daniel juga terhempas oleh gelombang kejut dari kekuatan yang mengerikan ini. Meski kekuatan fisiknya telah mencapai level yang sangat tinggi, saat ini ia masih merasa hancur berantakan. Kekuatan ini benar-benar menakutkan, kata Daniel dengan ekspresi terkejut. Benar-benar menakutkan. Kekuatan ini telah melampaui batas alam kekosongan hancur dan telah mencapai tingkat kekuatan seorang seniman bela diri kuno. Pembangkit tenaga listrik di bumi ini memang tak tertahankan, tetapi tidak pasti apakah mereka dapat menghadapinya. Orang ini. Kekuatan dalam tablet giok yang ditinggalkan oleh tuanmu ini tidak terlalu kuat untuk para penguasa dunia kuno. Longgan berkata dengan ringan. Gemuruh. Pada saat ini, tempat yang diselimuti oleh cahaya cian, semburan raungan terdengar, dan kemudian cahayanya benar-benar menghilang. Saat cahaya meredup dan Daniel memalingkan muka, ekspresinya berubah. Saya melihat bahwa pria dari klan Dewa Di tidak mati di bawah serangan mengerikan ini. Dia setengah berlutut di tanah, wajahnya pucat, sudut mulutnya berlumuran darah, dan pakaiannya benar-benar robek. Meskipun dia tidak mati, dia juga terluka sampai batas tertentu. Sialan, ini bukan kekuatan dunia asli. Sepertinya memang ada kekuatan dunia kuno di sampingmu. Pria itu menatap Daniel dengan dingin, dan langsung berlari ke arahnya. Melihat pihak lain bergegas ke arahnya, Daniel putus asa. Sekarang bahkan token giok yang diberikan tuannya tidak bisa berurusan dengan orang ini. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk berurusan dengan pihak lain. Sekarang yang tersisa hanyalah keputusasaan. Hari ini, ayo lumpuhkan kamu dulu. Pria itu berteriak dingin, dan memukul ke arah Daniel dengan telapak tangan. Melihat lawan menyerang, Daniel tampak tercengang, seolah menyerah untuk melawan. Dan siu-siu kecil itu berjuang terus-menerus, topeng yang dibentuk oleh api matahari yang sebenarnya semakin lemah dan semakin lemah. Nak, jangan menyerah, kamu masih punya banyak wanita yang menunggumu untuk kembali. Kata Longgan tiba-tiba. Mendengarkan. Melihat kata-kata pencerahan Longgan, Daniel langsung bereaksi, tetapi pada saat ini pria itu sudah muncul di depannya, dan sebuah telapak tangan akan mengenainya. Tepat ketika Daniel merasa bahwa dia benar-benar akan menghadapi kematian, cahaya aneh muncul di pupil mata kanannya. Dengan munculnya sinar cahaya yang aneh ini, di mata Daniel, kecepatan pria ini tiba-tiba menjadi sangat lambat. Seperti film yang melambat, gerakannya menjadi sangat lambat. Daniel sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi otaknya secara naluriah mendorongnya untuk mengayunkan pisau Ming Hong, dan menusuk tubuh lawan dengan keras dengan satu pukulan. Poh!
Daniel menusuk tubuh pria itu langsung dengan pedangnya, dan pada saat ini, di mata orang luar, seolah-olah Daniel tiba-tiba menusuk tubuh pria itu dengan pisau tajam dan tepat di antara mereka, itu tak terbayangkan. Pada saat ini, pria itu juga menatap Daniel dengan mata lebar, pupilnya melebar, dan matanya memiliki ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Dia sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan ini. Anak ini jelas tidak bisa menjadi lawannya, bagaimana mungkin dia tiba-tiba itu saja? PFFT. Pria itu menyemprotkan seteguk darah ke tubuh Daniel. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Pria itu memandang Daniel dengan tak percaya, dan berkata dengan tidak bisa dimengerti. Kamu tidak perlu tahu itu. Daniel mendengus dingin, bahkan jika dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tentu saja tidak bisa menjawab orang lain. Tetapi pada saat ini, Daniel sangat terkejut ketika dia melihat bahwa dia benar-benar telah menyakiti pria yang mengerikan ini. Kalau begitu, kamu bisa mati untukku. Laki-laki dari klan Dewa Di meraung, dan api matahari nyata yang menakutkan meletus dari tubuhnya, membakar tubuhnya, dan panas yang sangat panas menyapu, membuat orang merasa seperti berada di tengah-tengah lava cair. Api matahari asli yang menakutkan ini menyebar langsung ke tubuh Daniel, menelan Daniel dalam sekejap. Namun, meskipun tubuh Daniel ditutupi oleh api matahari asli, itu tidak terbakar menjadi abu, melainkan semua api matahari asli mengalir ke mata kanannya. Pada saat ini, sinar api matahari asli muncul di mata kanannya, yang merupakan benih api matahari asli yang menyerap Raja Api sebelumnya. Dalam sekejap mata, semua api matahari asli yang menutupi Daniel mengalir ke mata kanannya. Tidak hanya itu, semua api matahari asli di tubuh pria ini juga keluar, dan kemudian masuk ke mata kanan Daniel. Apa yang terjadi di sini? Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah ketika dia melihat api matahari yang sebenarnya di tubuhnya menyembur keluar tak terkendali. Dia ingin mengambilnya kembali, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Ah! Segera pria itu menjerit melengking, dan semua api matahari yang sebenarnya di tubuhnya dilucuti, dan akhirnya semua masuk ke mata kanan Daniel. Ah! Ledakan! Karena semua api matahari yang nyata ini mengalir ke mata kanan Daniel, Daniel hanya merasa bahwa mata kanannya sedang melalui ujian magma yang tak ada habisnya. Perasaan ini sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit, dan mau tidak mau menampar dengan telapak tangan, membuat pria itu pergi di tempat. Pria ini ditusuk oleh Daniel dengan pisau, dan kemudian dia kehilangan api matahari yang sebenarnya. Dia terluka parah, berbaring di tanah dengan napas lemah, wajahnya pucat. Bab 1270 Kemampuan Aneh. Pada saat ini, Daniel memegang Ming Hong Dao dengan satu tangan dan meletakkannya di tanah, wajahnya ganas, keringat menetes di wajahnya. Dengan ekspresi kesakitan yang tak tertandingi, mata kanannya terasa seperti akan meledak. Boom! Setelah waktu yang tidak diketahui, ada suara gemuruh di mata Daniel, dan kemudian Daniel merasa bahwa dia tidak dapat melihat apapun dengan mata kanannya. Sial, aku tidak akan buta. Wajah Daniel berubah, dan hatinya penuh kekhawatiran. Jika dia buta, itu akan berakhir sepenuhnya. Tapi segera Daniel merasa bahwa mata kanannya secara bertahap mulai bersinar. Di mata orang luar, pupil hitam mata kanan Daniel telah berubah menjadi matahari keemasan, bersinar sangat terang sehingga orang tidak berani menatap langsung ke matanya. Setelah itu, mata Daniel sudah bisa melihat semuanya, dan tampak lebih jelas dari sebelumnya. Daniel menatap langsung ke arah pria itu, dan tiba-tiba matahari keemasan yang terik di mata kanannya bergetar, dan cahaya keemasan keluar. Dalam sekejap, bola api keemasan membakar tubuh pria itu, membuat tubuhnya menjadi abu dalam sekejap,
dan yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan teriakan terakhir. Ini sudah mati? Melihat ini, Daniel tidak dapat mempercayainya. Semenit yang lalu, dia mengira dia hampir mati di sini, tetapi plotnya berubah terlalu cepat. Pria kuat yang membuat Daniel putus asa ini mati begitu saja. Nak, apa lagi yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu benar-benar ingin dibunuh olehnya? Longgan sedikit terdiam. Tidak, alasan utamanya adalah perubahannya terlalu cepat, dan aku bahkan tidak bisa bereaksi di kepalaku. Daniel berkata dengan ringan. Kamu anak yang beruntung lagi. Kamu benar-benar menggabungkan api matahari yang sebenarnya ke matamu untuk membentuk teknik pupil baru. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada api-api merahmu. Longgan berbicara. Betul, kalau begitu sepertinya aku beruntung jika selamat dari malapetaka, kata Daniel sambil tersenyum. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki di God Clan di masa depan, dapatkan Sunfire Essence yang asli, dan integrasikan ke mata Anda. Tidak terbayangkan betapa kuatnya itu, tentu saja ini tidak mungkin. Longgan berkata dengan suara yang dalam. Mengapa? Daniel bingung. Esensi api sejati matahari adalah dasar dari klan Dewa Di. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus menjadi musuh seluruh klan Dewa Di. Hanya sedikit orang di seluruh dunia kuno yang berani melakukan hal semacam ini. Jika Anda ingin melakukannya, kecuali Anda menjadi jika Anda yang terkuat di dunia kuno, jangan pernah memikirkannya. Longgan menjelaskan. Cepat atau lambat aku akan pergi ke Kaisar Satu Protos. Aku telah menuliskan kebencian hari ini. Meskipun orang ini sudah mati, itu belum berakhir. Cepat atau lambat, aku akan memberitahu klan Dewa Sialan ini saya hebat. Daniel bersenandung dengan mata tegas. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan pisaumu barusan? Kenapa aku merasa pisaumu memiliki perasaan dirasuki dewa? Kecepatan dan akurasinya tidak terbayangkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, pria itu menyerangku, lalu di mataku, kecepatannya tiba-tiba melambat 10 kali lipat, seperti film dalam gerakan lambat. Aku bisa melihat gerakannya dengan sangat jelas. Kemudian saya mengambil kesempatan untuk menikamnya, tetapi saya menikamnya secara tidak terduga. Saya bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Senior, tahukah Anda? Daniel menjelaskan situasinya, lalu bertanya pada Longgan. Ini. Setelah mendengarkan kata-kata Daniel, Longgan ragu-ragu. Ada apa? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah, bagaimana ini mungkin? Longgan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri dengan aneh. Senior Longgan, apa yang kamu bicarakan? Daniel bingung. Bukan apa-apa, milikmu harus menjadi evolusi atau mutasi matamu. Longgan berbicara. Oh, begitu. Tapi kemampuan evolusi ini sangat bagus, bahkan bisa memperlambat gerakan lawan, rasanya seperti curang. Kata Daniel sambil tersenyum, pada saat ini Bastian Siu-Siu juga telah menembus topeng api dan kembali ke tubuh Daniel. Mata anak ini telah menghasilkan kemampuan seperti ini, apa asal-usul orang ini, keberuntungan ini terlalu kuat. Longgan diam-diam masih memikirkan sesuatu, terlihat sangat terkejut. Kemudian Daniel membawa Bastian Siu-Siu dan pergi dari sini duduk di atas patung salju. Daniel juga memperoleh banyak hal dengan selamat dari malapetaka ini. Tidak hanya kekuatan Bastian Siu-Siu yang meroket, tetapi wilayahnya juga meningkat. Selain itu, segel 9 naga juga mengilhami kekuatan jiwa naga kedua, membuat kekuatannya semakin menakutkan, dan dia juga memadukan api matahari yang sebenarnya, dan memperoleh metode serangan baru, yang bisa dikatakan kaya.
panen. Ini benar-benar berkah jika Anda selamat dari malapetaka. Pada saat yang sama, di dunia kuno, di tempat misterius tertentu, ada sebuah istana besar yang tak terlukiskan. Ini benar-benar mati, bagaimana ini mungkin? Mata seorang pria paruh baya memancarkan ekspresi kaget, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ayo! Suara dingin terdengar, dan seorang pria masuk dengan cepat. Guru! Pria itu memandang pria paruh-baya itu dan berteriak dengan hormat, setengah berlutut di tanah. Ting Feng sudah mati. Pria paruh-baya itu berbicara. Apa? Ting Feng sudah mati, bagaimana mungkin? Bukankah dia pergi ke dunia primitif untuk menyelesaikan misi itu? Mungkinkah masih ada kehidupan di dunia primitif yang dapat menyakitinya? Pria itu memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Entahlah, tapi masalah ini harus diselidiki dengan jelas, dan tugasnya belum selesai sepenuhnya, jadi beritahu dia segera dan buka portalnya lagi. Pria paruh-baya itu berbicara. Ya, Tuan. Pria itu mengangguk dan berjalan keluar dengan cepat. Saat ini, Daniel telah meninggalkan negara Ye bersama Bastian Xiu dan Shen Yuting di atas patung salju, dan kembali ke Huaxia. Ye, di ruang gelap gulita kastil tertentu, sesosok muncul di sini, berlutut di tanah. Leluhur tua, 13 klan telah musnah. Sosok itu berbicara. Boom! Dalam sekejap, aura menakutkan menyelimuti seluruh ruang, menekan sosok itu dan gemetar. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Suara dingin dan serak keluar tiba-tiba. Menurut penyelidikan, pemuda Tionghoa yang melakukannya. Sosok itu berbicara. Sungguh menakjubkan bahwa seorang Huaxia dapat membunuh 13 klan dari klan darahku, tetapi apakah ini provokasi Huaxia terhadap klan darah kita? Segera beritahu dan temukan Huaxia itu, dan bunuh dia. Suara serak Shen Leng keluar lagi. Ya, Patriark. Sosok itu mengangguk dan pergi dengan cepat, dan seluruh ruangan dengan cepat kembali menjadi tenang. Huaxia, Tianhai. Setelah beberapa jam, Daniel dan Shen Yuting kembali ke Tianhai dengan patung salju.